Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan materi di kelas 8, yaitu tentang fungsi nutrisi dalam makanan. Nah, makanan itu sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Kenapa sangat dibutuhkan? Karena makanan itu merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Kenapa bisa dijadikan sebagai kebutuhan pokok? Karena dengan makan kita bisa melakukan aktivitas seperti berlari, bekerja, berpikir, berjalan, nyapu, mengepel, dan lain-lain gitu ya. Coba bayangkan kalau misalkan kita seharian aja tidak makan, pasti kita akan lemas, ya nggak? Nah, tapi kalian pernah berpikir nggak setelah kalian jajan atau setelah kalian makan, pernah berpikir nggak nutrisi yang ada di dalam makanan yang kalian makan itu apa aja sih? Nah, nanti kita akan belajar tentang itu ya. Nah, kita belajar tentang nutrisi dulu. Nah, pengertian nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari tubuh manusia atau sebagai pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Nah, di sini nutrisi itu ada berbagai macam. Yang pertama ada karbohidrat, ya. Yang kedua ada protein, ya. Yang ketiga ada lemak. Yang keempat ada mineral, dan yang kelima ada vitamin. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, karbohidrat. Pasti kalian tidak asing lagi dengan karbohidrat. Karbohidrat itu adalah zat gizi yang terdapat dalam makanan yang biasanya disimpan dalam bentuk amilum atau dalam bentuk gula, gitu ya. Sehingga ketika kita sudah memakan karbohidrat tersebut, kita menjadi bertenaga lagi ya. Karena apa? Karena di dalamnya mengandung amilum gitu ya. Dan kalian pasti sudah tahu yang mengandung amilum itu makanan apa aja. Nah, seperti nasi, roti, gandum, jagung ya. Atau biasanya makanan yang mengandung karbohidrat itu merupakan makanan pokok. Karena apa? Karena sebagai sumber energi dalam tubuh manusia. Oke. Yang kedua ada protein. Nah, kalian sudah tahu bahwa protein itu dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Nah, protein nabati itu berarti protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya seperti apa? Seperti kedelai. Nah, kedelai itu biasanya diolah terus menjadi tahu, menjadi tempe gitu ya, atau menjadi susu kedelai. Nah, itu merupakan protein nabati. Yang kedua yaitu adalah protein hewani. Protein hewani berarti protein yang berasal dari hewan. Contohnya seperti apa? Seperti susu kambing, ya, seperti telur, daging, dan lain-lain. Nah, fungsi protein itu apa sih? Fungsi protein itu adalah untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan tubuh manusia, gitu ya. Dan yang ketiga ada lemak. Ya, sebenarnya fungsi lemak itu apa sih? Nah, sebenarnya fungsi lemak adalah untuk menyimpan cadangan makanan atau untuk menyimpan sumber energi kita juga. Nah, gitu ya. Berarti kalau biasanya orang yang banyak lemaknya, berarti dia biasanya lebih kuat. Karena apa? Karena cadangan energi atau cadangan makanan yang dia simpan itu lebih banyak, gitu ya. Nah, next kita ke vitamin. Nah, vitamin pasti kalian sudah tahu juga. Jadi vitamin itu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Nah, gitu ya. Jadi, vitamin itu ada yang larut dalam air dan ada juga yang larut dalam lemak. Kalau vitamin yang larut dalam air itu vitamin B dan vitamin C. Kalau vitamin yang larut dalam lemak itu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, pasti kalian sudah tahu yang termasuk vitamin A itu apa, B apa gitu ya. Jadi vitamin A itu biasanya buah-buahan yang berwarna merah ya, seperti tomat, wortel gitu ya. Yang fungsinya untuk membantu dalam penjernihan mata gitu ya, supaya matanya itu lebih jelas. Ya. Terus kalau vitamin B biasanya itu biji-bijian. Nah, untuk nutrisi yang selanjutnya yaitu vitamin. Nah, vitamin itu ada vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Untuk vitamin yang larut dalam air itu adalah vitamin B dan vitamin C. Vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K ya, atau disingkatnya ADEK gitu ya. Nah, vitamin A biasanya kalian jumpai pada buah-buahan atau sayur-sayuran yang warnanya merah ya, seperti wortel dan tomat. Ya, fungsinya untuk berperan dalam penjernihan mata. Yang biasanya kalau teman-teman
yang matanya minus biasanya sering-sering makan tomat atau makan wortel gitu ya. Nah, untuk yang vitamin B itu biasanya terdapat dalam kacang-kacangan ya, untuk mencegah penyakit beri-beri. Untuk vitamin C biasanya terdapat dalam buah-buahan yang asam ya. Contohnya seperti jeruk, seperti lemon gitu ya. Itu untuk pencegahan supaya tidak terkena sariawan gitu ya. Nah, terus vitamin D biasanya itu untuk pembentukan tulang ya, supaya tulangnya bagus. Itu biasanya pada sinar matahari, mengandung banyak kalsium. Dan juga pada susu, pada telur, itu juga banyak mengandung kalsium. Terus untuk vitamin E itu untuk membantu memelihara dari sel-sel yang rusak gitu ya. Untuk vitamin K biasanya berfungsi dalam pembekuan darah gitu. Nah, selanjutnya adalah mineral. Mineral adalah zat anorganik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit ya. Fungsinya yaitu sebagai pembangun dan pengatur gitu ya. Nah, tadi kita sudah belajar ke mineral, kita ke air ya. Air di sini adalah zat makanan yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa sebagian besar, hampir 90% tubuh kita itu tersusun oleh air gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi nutrisi ya, yang pertama adalah status kesehatan, yang kedua adalah kultur dan agama, yang ketiga adalah usia, yang keempat adalah jenis kelamin, yang kelima adalah status sosial dan ekonomi. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan kelainan-kelainan kalau misalkan kita kelebihan atau kekurangan nutrisi. Nah, yang pertama kekurangan nutrisi. Nah, kekurangan nutrisi itu merupakan keadaan yang dialami seseorang karena tidak biasanya pada orang yang sedang berpuasa gitu ya. Orang yang sedang berpuasa karena seharian tidak makan, tidak minum gitu, biasanya kekurangan nutrisi gitu ya. Nah, tanda-tandanya itu biasanya berat badannya turun dari 10 sampai 20%. Tinggi badan di bawah ideal, lingkar kulit trisep lengan tengah kurang dari 60% ukuran standar gitu ya. Yang selanjutnya adalah kelebihan nutrisi. Kalau ada kekurangan pasti akan ada kelebihan. Untuk kelebihan nutrisi ya, itu merupakan suatu keadaan yang dialami seseorang yang mempunyai resiko peningkatan berat badan ya, akibat asupan kebutuhan nutrisi yang sangat banyak. Contohnya atau ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya atau tanda-tandanya itu berat badannya naik lebih dari 10% dari berat ideal. Terus terjadi obesitas gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah malnutrisi. Nah, biasanya kalian dengarnya malpraktek ya. Kalau malpraktek berarti praktek yang abal-abal gitu ya, atau salah prakteknya gitu ya. Jadi kalau malnutrisi adalah keadaan di mana tubuh tidak mendapat asupan gizi yang cukup ya. Malnutrisi dapat disebut juga dalam keadaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan nutrisi. Jadi terlalu banyak karbohidrat atau terlalu banyak protein, terlalu banyak lemak. Jadi kalau sering makan goreng-gorengan tuh, berarti nanti misalkan makan gorengan itu setiap detik kita makan gorengan, berarti itu terjadi malnutrisi gitu ya. Nah, lanjut ke obesitas ya. Obesitas di Indonesia juga pernah ada ya, anak yang berat badannya itu lebih dari berat normal, ideal gitu ya. Obesitas merupakan masalah peningkatan berat badan yang mencapai lebih dari 20% berat badan ideal atau berat badan normal gitu ya. Status nutrisinya juga dia kelebihan nutrisi. Karena apa? Karena biasanya orang yang obesitas itu kelebihan gula, kelebihan karbohidrat, dan kelebihan lemak gitu. Jadi tidak seimbang. Oke. Selanjutnya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kondisi di mana terdapat tingkat kadar gula yang sangat tinggi gitu ya. Jadi untuk teman-teman ya, biasanya sekarang banyak tuh yang minuman-minuman yang sedang ngetren gitu ya. Dan kalian juga harus cek kandungan gula yang ada di dalam minuman tersebut itu berapa gitu ya. Supaya apa? Supaya nantinya kalau misal kalian minum terus-menerus gitu kan, berarti gulanya nanti numpuk gitu. Nah, dan juga untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus gitu ya. Lanjut ada hipertensi. Nah, hipertensi itu nama lain dari tekanan darah tinggi ya. Ini sering marah-marah gitu, katanya darah tinggi gitu. Tapi hipertensi itu adalah kekuatan aliran darah dari jantung yang mendorong dinding pembuluh darah ya.
Jadi kalau untuk hipertensi biasanya dia terlalu banyak mengandung serat gitu ya. Nah, jadi untuk kelainan selanjutnya adalah hipertensi. Nah, hipertensi itu nama lain dari tekanan darah tinggi ya. Jadi maksudnya apa Bu? Maksudnya tekanan darahnya itu tinggi. Nah, tekanan darah itu adalah kekuatan aliran darah dari jantung yang mendorong dinding pembuluh darah. Jadi kalau hipertensi, tekanan untuk mendorong dinding pembuluh darahnya itu kuat atau sangat tinggi gitu. Nah, selanjutnya ada jantung koroner atau biasanya di lingkungan kita biasanya itu termasuk penyakit angin duduk gitu ya, atau jantung koroner. Itu adalah suatu penyakit yang terjadi ketika ada penyumbatan parsial aliran darah ke jantung. Terus selanjutnya adalah kanker, penyakit yang diakibatkan karena pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh ya. Lanjut ke kwashiorkor. Kwashiorkor adalah salah satu bentuk gizi buruk atau biasanya itu kalau di kalangan kita itu biasanya terkenalnya dengan busung lapar gitu ya. Busung lapar itu biasanya terjadi karena tadi kekurangan gizi, gizinya sangat buruk. Selain gizi juga tempatnya itu sangat kumuh sehingga banyak bakteri-bakteri yang bisa menempel dalam tubuh manusia gitu ya. Dan biasanya gizi buruk ini atau busung lapar ini biasanya terjadi pada orang-orang yang di daerah pedalaman ya. Karena yang pertama mungkin dari sisi lingkungannya itu tidak bersih ya. Terus di sana juga susah untuk mendapatkan bahan-bahan makanan, dan walaupun mereka mendapatkan bahan makanan itu seadanya gitu ya. Jadi kalian sebagai manusia metropolitan ya, atau yang hidup di Jakarta atau yang hidup di kota, jangan sampai kalian kekurangan gizi ya, dan selalu bersyukur karena kita masih bisa makan dengan gizi yang seimbang. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah maramus. Maramus adalah salah satu bentuk kekurangan gizi yang buruk yang paling sering ditemui pada balita. Penyebabnya yaitu karena masukan makanan yang sangat kurang ya. Biasanya kan kalau biasanya kita di desa-desa atau mungkin di kampung-kampung gitu, biasanya kenal mitos, biasanya kalau anak balita jangan makan ini, makan ini, makan ini. Nah itu yang nantinya ujung-ujungnya akan menyebabkan maramus. Karena apa? Karena asupan gizi untuk balita itu kurang, sangat kurang, karena banyak pantangan-pantangan gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Kalau next kita bisa belajar lagi lebih mendalam dan lebih mendetail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.